B64 kayak tes DRIVER aja neng. Silahkan Bu, sesampainya di depan pintu, Pak Edi membukakan pintu ruang kerja milik pimpinan tertinggi di perusahaan kabar grup. Pria itu mempersilahkan istri dari bosnya itu untuk masuk ke dalam ruangan bersuhu sejuk. Terima kasih Pak Edi. Maya tersenyum ramah dengan dibalas anggukan penuh rasa hormat dari pekerja yang menjabat sebagai keamanan. Melangkahkan kaki masuk ke dalam ruangan di mana tempat suaminya bekerja, mencurahkan banyak ide dan gagasan. Maya memperhatikan setiap sudut ruangan yang terlihat rapi. Matanya tak lepas mengitari seluruh sudut ruangan. Berbagai macam buku tebal dan beberapa berkas tertata rapih di rak arsip. Begitupun dengan meja kerja yang terlihat elegan dan modern. Selain laptop dan peralatan kerja lainnya, terpajang indah dua figura berukuran 4R dan 5R. Terukir senyum di bibirnya saat melihat siapa wanita di dalam foto berbingkai figura kayu. Satu foto pernikahan dan satu foto dirinya saat berada di pantai kawasan Ancol ketika keduanya menginap di kottage pribadi milik pria yang saat ini sudah berubah status menjadi suaminya. Kamu cantik, Mei, suara bariton khas laki-laki terdengar. Kedua tangan kokoh membelit pinggang dibarengi kecupan lembut di kepala membuat Maya meletakkan kembali figura di atas meja seraya menoleh ke belakang. Abang ngagetin, mengurai belitan tangan, Maya berbalik menatap Lingga. Mayaku terlalu fokus mengagumi pria tampan yang ada di dalam foto itu sampai-sampai tidak menyadari kehadiran abang. Lingga bicara dengan tersenyum simpul. Isyah, ketampanan abang itu terpancar keluar karena ada sosok Maya yang sangat mencintai abang. Maya mencebikkan bibirnya, membuat Lingga terkekeh pelan. Ya, karena ada Mayaku di samping abang. Mayaku yang mencintai abang, Lingga menyelipkan anak rambut Maya ke belakang telinga dengan satu tangan. Tidak pernah bosan, Lingga akan berlama-lama memandang wajah yang selalu terlihat cantik dengan kepolosannya. Abang sudah selesai rapatnya. Maya memastikan, sambil merasakan belayan tangan dengan ibu jempol yang terus bergerak mengusap pipi, menyentuh bibirnya. Sudah Honi, Lingga semakin merapatkan rangkulan tangan kirinya. Berikan abang vitamin dulu, Mei, ucap Lingga pelan. Abang modus menggigit bibir dengan pipi merah merona. Entah kenapa, saat berdekatan dan berhadapan dengan Lingga, pria itu selalu membuat hatinya berdebar tak karuan. Pria itu bahkan selalu membuatnya salah tingkah. Apalagi siang ini, Lingga terlihat berkali-kali lipat tampannya dengan pakaian yang melekat di tubuhnya. Setelan kemeja hitam dibalut jas blazer abu-abu dengan dasi yang berwarna senada. Mencetak dada bidang dengan tubuh tinggi tegap. Tak lupa sepatu pantofel kasual berwarna hitam yang tampak mengkilat. Tak lupa jam tangan mahal sebagai aksesoris serta parfum yang dipakainya membuat Maya selalu jatuh cinta. Ada yang datang bang. Maya bicara sambil mengusap pipi Lingga agar pria itu mengerti. CKKK, Lingga berdecak kesal. Maaf Pak, Bu, Robi muncul membuka pintu yang memang tidak terkunci. Sekretarisnya itu terkejut dan nampak sungkan saat mengetahui keberadaan Maya yang masih berada dalam rangkulan bosnya. Mengganggu saja, gerutu Lingga. Maaf, Pak, sambil tersenyum meringis, Robi mengaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia sadar sudah mengganggu dan membuat bosnya itu menjadi kesal. Dokter Hansel sudah menunggu, Pak, beliau tidak bisa menghubungi ponsel Bapak. Robi menyampaikan maksud kedatangannya. Mengurai pelukan, Maya tampak malu-malu melepaskan diri. Sampaikan, saya akan segera ke rumah sakit. Ucap Lingga seraya meraih tangan Maya agar tak menjauh darinya. Baik Pak, Robi berbalik lagi sebelum langkah kakinya keluar meninggalkan ruangan. Mau dipesankan room di restoran Pak? Tidak usah Rob, siang ini istriku yang akan memilih restoran untuk makan siang kami. Baik, Pak, sekretaris itu segera keluar ruangan untuk kembali ke ruangan kerjanya. Robi tersenyum. Kehadirannya sudah mengganggu sepasang suami istri yang tengah memadu kasih. Berjalan bersisian menuju lantai dasar dengan kedua tangan yang mengenggam bertautan. Keduanya menjadi sorotan. Banyak pasang mata yang menatap keduanya dengan tatapan penuh kagum.
Gedung itu tampak ramai lalu lalang karyawan karena bersamaan jam istirahat. Keduanya terlihat serasi, banyak dari mereka yang berbisik pelan mengagumi penampilan Maya yang tampak sederhana tapi tetap elegan dan berkelas. Melepaskan tautan jemari, Maya bergelayut merangkul lengan Lingga. Mematikan rokok yang masih setengah, Oleh berdiri saat melihat Maya dan Lingga keluar dari lift. 15 menit sudah cukup untuk sang supir kesayangan Maya itu mendapatkan nomor kontak Ana. Wanita manis yang menjabat sebagai resepsionis. Hari pertama bekerja membawa keberuntungan untuknya. Flashback. Kang Oleh memilih menunggu di ruang tunggu smoking area yang letaknya tidak jauh dari meja kerja Ana berada. Entah mendapatkan angin segar dari mana, Ana datang menemuinya dengan membawa secangkir kopi hitam. Usut punya usut, Ana bercerita kalau ia berasal dari Jawa, tepatnya kota Yogyakarta saat pria keren itu mengajaknya berkenalan. Dan tanpa berbasa-basi, ibarat bak gayung bersambut, dengan cepat dan respon yang baik, Ana pun bersedia memberikan nomor kontaknya ketika Kang Oleh memintanya. Kang, lama ya? Maya menegurnya ketika dua orang yang menjadi bosnya itu mendekat. Tidak Bu Maya, Kang Oleh menjawab sopan. Maya memanyunkan bibir saat Kang Oleh memanggilnya dengan panggilan Bu Maya. Sesuai perjanjian, Kang Oleh akan memanggilnya Neng Maya saat tidak ada Lingga bersama mereka. Melangkahkan kaki berjalan di belakang menuju tempat parkiran, Kang Oleh dengan cepat dan sigap membukakan pintu untuk keduanya. Kang, kita ke rumah sakit keluarga sehat, ucap Lingga setelah duduk di kursi belakang. Siap, Pak, Kang Oleh menjawab dari belakang setir kemudi sebelum melajukan kendaraan keluar meninggalkan gedung kabar grup. Derajat. Sedangkan di Makassar, Dina merengek meminta Daeng agar segera kembali pulang ke Jakarta. Jiwanya meronta ingin juga bertemu dengan pria yang sudah lama menjadi sahabatnya yang tiba-tiba menghilang entah kemana. Senangnya bukan kepalang saat Maya menghubunginya dan tahu siapa yang menjadi supir pribadi bestinya. 2 hari lagi Andri, ucap Lexus. Besok Daeng masih harus kembali ke pelelangan ikan. Lexus tersenyum menanggapi kemanjaan Dina yang terus bergelayut manja, memeluk, melingkarkan tangan di pinggang. Sesekali Dina mendusel, mengesekkan wajah di dada kekar pria manis itu. Kenapa tiba-tiba meminta pulang? Lexus balas memeluk Dina dengan hidung yang terus mengendus leher dan mengecupnya. Wanitanya itu belum mandi semenjak terbangun dari tidurnya. Pagi sekali, Lexus meninggalkan Dina sebentar untuk mengontrol pelelangan ikan miliknya yang mengalami peningkatan dan membutuhkan banyak karyawan. Masih menginap di Hotel Bintang 5, keduanya masih menghabiskan waktu berdua untuk terus berproduksi tanpa mendapatkan gangguan dari siapapun termasuk sang adik Laoka. Janji ya. Dina menenggadahkan wajahnya menatap Lexus. Ya, Daeng janji. Tetapi sebelumnya, Daeng sepertinya harus menemani Andri mandi dulu. Lexus tersenyum manis penuh arti. Dina menyadari apa yang diinginkan suaminya. 1 ronde ya. Dengan tersenyum manja seraya memainkan kedua alisnya. Daeng tidak janji. Tidak membutuhkan persetujuan sang istri, pria manis itu langsung mengangkat tubuh Dina bak karung beras seperti biasanya menuju kamar mandi. Sedangkan Dina hanya pasrah menerima yang akan terjadi. Dan sepertinya, ia akan kehilangan banyak tenaga dan membutuhkan kursi roda untuk membantunya berjalan saat meninggalkan hotel. Kembali pulang ke rumah sang mertua. Bagaimana kabarnya Bu Maya? Dokter Arum sebagai dokter kandungan yang menangani kesehatan rahim Maya menyambut ramah. Alhamdulillah baik dok, jawab Maya tersenyum ramah menyambut uluran tangan sang dokter. Setelah selesai melakukan check-up dan berbincang dengan Dr. Hensel sebagai dokter bedah yang menangani perkembangan kesehatan Maya, keduanya langsung menuju ruangan dokter kandungan untuk memeriksakan rahim Maya. Lingga cukup puas dan merasa lebih tenang saat Dr. Hensel menyatakan kondisi kesehatan Maya sudah pulih dan dalam keadaan sehat. Hanya saja masih ada beberapa pantangan yang masih harus dihindari. Selain makanan, Maya tidak boleh berpikir berat. Sejauh ini apa ada keluhan Bu Maya? Seperti kram di bagian bawah perut.
Atau nyeri di bagian pinggul? Dokter Arum bertanya saat ketiganya sudah duduk bersama saling berhadapan dengan meja kerja sebagai pembatas. Didampingi seorang perawat sebagai asisten dokter yang tengah mempersiapkan alat untuk mengecek rendah atau tingginya tensi darah Maya. Tidak ada dokter, saya tidak merasakan gejala seperti yang dokter katakan. Maya memandang Lingga seraya tersenyum saat pria itu meremas lembut tangannya. Sedari tadi Lingga tidak melepaskan genggaman tangannya. Dan pemandangan itu tak lepas dari pantauan dokter Arum. Selama dirinya bergelar dokter kandungan dengan menangani banyak pasien pasangan suami istri, Lingga dan Maya adalah pasangan kedua dari pasangan Dirga dan Anin yang menunjukkan kebucinannya. Katakan Mei, kalau ada yang sakit. Lingga memastikan kalau pengakuan sang istri memang benar. Benar bang, tidak ada yang sakit. Maya tersenyum mengusap lengan Lingga untuk meyakinkan. Baik Bu Maya, berbaring dulu ya, kita lihat kondisi rahimnya melalui USG, ucap dokter Arum. Mari Bu Maya, tanpa menunggu perintah, suster itu meminta Maya mengikutinya untuk melakukan tensi dan berbaring sebelum melakukan USG. Dengan didampingi Lingga yang setia berdiri di samping sisi brangkar, Maya merasa lebih nyaman. Pria itu sesekali mengecup sayang punggung tangan Maya yang ia tempelkan di pipinya saat dokter Arum mulai menggerakkan stik monitor di atas perut Maya, setelah suster memberikan gel. Bagaimana dok? Lingga lebih dulu bertanya. Alhamdulillah Pak Lingga. Kondisi rahim Bu Maya dalam keadaan sehat dan bersih. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dan saya rasa tidak perlu melakukan program kehamilan. Saya sarankan berjalan dengan alami saja dulu Pak. Tidak perlu terburu-buru. Yang terpenting Bu Maya dalam keadaan sehat. Makan makanan yang bergizi, bernutrisi. Sehat jasmani dan rohani, tidak stres, tidak tertekan dan yang pasti saat melakukan hubungan intim, Bapak dan Ibu dalam kondisi fit dan happy, Dokter Arum tersenyum menjelaskan dengan detail. Berarti nanti malam sudah bisa kan dokter? Ups. Refleks Maya menutup mulutnya saat menyadari pertanyaannya. Spontan pertanyaan polos Maya membuat dokter Arum tertawa. Kapan saja sudah bisa Bu Maya, jangan khawatir, tetapi staminanya tetap harus dijaga. Bukankah seperti itu Pak Lingga? Canda dokter Arum dibarengi tawa pelan yang membuat Maya tersenyum malu menyembunyikan wajahnya di dada suaminya. Dengan dibalas senyum simpul dari Lingga. Derajat. Keduanya meninggalkan ruangan dokter Arum setelah selesai dengan banyak pertanyaan dan penjelasan. Lingga merasa lebih tenang akan kondisi Maya. Masih di koridor yang sama saat hendak melewati ruangan dokter Hensel, Lingga menghentikan langkahnya saat melihat sosok pria yang sangat dikenalnya. Burhan keluar dari dalam ruangan sambil mendorong kursi roda di mana seorang wanita yang seumuran dengan Bunda Rosa duduk di kursi roda. Ditemani seorang perawat yang membawa infusan. Perawat muda yang pernah bertugas menjaga Maya saat dalam perawatan. Kenapa berhenti bang? Tatapan Maya ikut melihat kemana arah mata suaminya melihat. Bukankah itu Om Burhan? Asisten Papa Jokro. Maya bertanya. Dengan siapa bang? Maya masih bertanya. Kita hampiri ya bang. Maya mengajak Lingga untuk menyusul ketiganya. Jangan Mei, biarkan. Lingga memilih mengajak Maya untuk berbelok melewati koridor yang lain. Kenapa abang tidak mau menyapa Om Burhan? Tanya Maya heran. Bukannya tidak mau menyapa, Honi, akan ada waktunya Om Burhan memperkenalkan siapa wanita yang bersamanya. Saat ini belum tepat waktunya. Biarkan Om Burhan fokus dengan urusannya dulu. Sudah, jangan dipikirkan. Sekarang kesayangan abang mau makan di restoran mana? Lingga mengalihkan pembicaraan. Abang masih ada waktu. Abang tidak terburu-buru. Maya bertanya karena keberadaan mereka di rumah sakit sudah lebih dari 1 jam. Sudah melewati batas jam istirahat. Suamimu ini pemilik perusahaan, Mei, jam kerjanya bebas. Untuk Mayaku, jangan waktu, hati abang sepenuhnya pun dengan rela abang berikan untuk Mayaku seorang, sambil berjalan keluar dari dalam gedung rumah sakit menuju parkiran. Dengan mesra Lingga selalu merangkul pundak Maya.
membuat banyak pasang mata melihat dengan penuh kekaguman saat disuguhkan pemandangan kemesraan dua anak manusia. Bang, Hem, Maya ingin menengok jagoan kita, Maya kangen. Tiba-tiba raut wajah Maya berubah sendu saat teringat akan bayinya.